ya artinya asumsi awal prima ini menjadi gugur ya, dan diganti menjadi bukan prima atau 0. Kemudian setelah prosesnya selesai, setelah I sama dengan N tercapai, akan disimpulkan result. Apabila resultnya 0, artinya tulis bukan prima. Ya, apabila selain 0, yaitu 1 ya, selain 0 itu, karena di sini hanya ada 1 dan 0, maka dikatakan prima. Seperti itu, clear ya? Oke, nilai 0 pada variabel result akan menjadi penanda bahwa N bukan prima. Oke, jika tidak ada I yang habis membagi N, artinya result akan tetap bernilai 1 dan menjadi penanda bahwa N adalah bilangan prima. Clear ya? Nah, berikutnya bagaimana kita proses membuat program Scratch-nya. Bagi yang belum punya akunnya, bisa masuk ke Scratch ya, ini gratis. Oke, kita sudah punya rencana, kita mau bikin program ini ya, tapi bagaimana proses nulisnya ini penting juga untuk dipelajari ya. Begitu kita buka ya, defaultnya bentuknya seperti ini ya kan. Nah, ini karena Scratch ini berbasis event ya, tentu saja kita mulai dari eventnya when ini klik ya, when klik, saat bendera diklik ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita lihat di sini, kita set variabel dulu. Ada 3 variabel ya yang kita gunakan, yaitu N, I, dan result. Oke, kita set variabel N dulu. Jadi di sini kita pilih di bagian kontrol ya, variabel, di bagian variabel. Make variabel, kita bikin variabel N ya, kita di sini bikin variabel N. Oke, terus kita juga di sini muncul juga ya nanti variabel N. Kita juga bikin variabel I ya, make a variable, klik, kita bikin variabel I ya. Oke, terus kita bikin variabel result ya. Oke, kita sudah memiliki 3 variabel N, I, dan result. Kemudian kita lihat lagi rencana kita akan bikin seperti ini, set ya. Set ini ada di bagian variabel, di bawahnya setelah kita make variabel tadi ada I, ada N, ada result, di bawahnya ada set ya. Di sini ada set, change, show, kita inginkan set ya. Nah, kita lihat rencana kita. Pertama kita set N to 173 ya, karena ini jelas prima nanti ya. Nah, di sini I kita rubah menjadi N ya, N ya, kita bisa ganti angkanya menjadi 173 ya. Kemudian kita juga set lagi 3 kali ya setnya, set I nya di set ke 0 ya, sesuai dengan rencana kita itu kedua ya, dimulainya dari 2 kan, I nanti nambah terus dimulai dari 2. Nah, resultnya baru 0. 1 ya, resultnya ya, true itu 1. Nah, kita gitu aja. Set ya, kita lihat rencana kita, setnya result to 1 ya. Di sini kita ganti menjadi result to 1. Oke, kita sudah memiliki variabel dan variabel sudah kita set. Berikutnya ya, kita lihat, kita cari repeat until ya. Repeat until ini ada di kontrol ya. Kontrol itu ada repeat until, kita pilih aja repeat until. Di sini ada wait, repeat forever ya. Kita bisa geser-geser. Nah, ini repeat until ya. Oke, jadi ini agak banyak ya, kita bisa geser-geser seperti ini.
Oke, kita pilih yang kita inginkan. Repeat until sudah. Repeat until sekarang kita pilih operator apa? Sama dengan. Ya, kita operator sama dengan ada di operators ini ya. Kita pilih sama dengan. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, pembagian ya. Nah, di sini ada sama dengan. Ya, kita pilih sama dengan. Nah, kita sampai nyala ya. Kalau gini kan tidak nyala, sampai nyala baru kita lepas. Didekatkan nyala gini kita lepas. Nah, apa yang harus sama dengan? Kita cek lagi. Yang harus sama dengan adalah I sama dengan N. Ya, I sama dengan N. Kita tinggal drag and drop. Kita masuk ke variabel kita. Kita cari variabel I, kita masukkan ke sini. Ya, sampai sama dengan N. Ini drag and drop aja sampai nyala ya. Nyala gini baru dilepas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan lagi? Kita akan set result to ini. Habis ini kita cari if ya. Setelah repeat until kita cari if dulu. If. Oke. If ya, kita lihat kita akan cari if then ya, di sini if, di sini then kan gitu ya. Nah, di sini sudah if then, kita drag, kita insertkan, sisipkan di sini. Nah, kita baru lepas ya. Jadi kalau kita menyisipkan ini sampai ada perubahan warna gitu, nah, kita lepas. Nah, if then-nya diisi apa? Kita lihat lagi. If n kita mencari mode dulu kalau gitu ya. Mode dulu. Ya. Sama dengan dulu ya. Sama dengan 0 gitu ya, sesuatu sama dengan sesuatu. Kita cari sama dengan dulu di operator, kita cari sama dengan. Nah, ini dia. Nah, kita masukkan sini. Nah, apa yang kita sama dengan kan? Ya, kita sama dengan kan adalah modulo ya, modulo. Kita cari warnanya hijau kan, kita nyarinya di sini. Nah, kalau tidak ada ya di bawah mungkin. Nah, modulo kita masukkan ke sini sampai nyala ya, baru kita lepas. Nah, apa yang kita modulokan? Yang kita modulokan adalah n modulo i. N dan i tadi variabel ya. Kita masuk ke variabel ya, n ya modulo i ya, n dibagi i ya, n dibagi i. Ini apakah sama dengan 0? Ini kita ganti nilainya menjadi 0. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat rencana kita, n modulo i sama dengan 0 then ya. Kemudian set change i by 1 ya, change. Nah, di sini sudah ada change i by 1. Nah, kebetulan di sini sudah i ya, i by 1. Oke, kita lanjut aja. Terus apalagi yang harus kita sisipkan lagi? Kemudian change i by 1 di bawahnya ya, set result dulu, maaf. Change i by 1 di sini. Set result ya. Nah, di sini set result to ya 1. Kita set, berarti kita ambil fungsi set. Set ya di sini. Set result ya, ini kita rubah menjadi result ya, to 1 ya, 1. Oke, kemudian change i by 1 ya, jadi setiap looping tambah 1 tambah 1 tambah 1 terus. Next, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita if then else ya, cari fungsi if then else. Kita kan sudah sampai sini tadi ya, tinggal satu blok lagi, satu blok besar. If then ya, kita masuk ke kontrol, kita cari if then else. Nah, ini if then else, kita geser ke sini. Nah, if then, if apa? Nah, kita lihat di sini. If ya, kita cari operator sama dengan ya, kita cari operator sama dengan ini, kita masukkan sini. Apa yang disama dengan kan? Yang disama result sama dengan 0 ya, kita tinggal geser, kita cari result ada di variabel ya, variabel ya, result
sama dengan 0. Ini kita ketik manual. Sama dengan 0. Then, nah, apa yang harus dilakukan nanti? Kalau resultnya sama dengan 0, C bukan prima. Ya, C bukan prima. C ada di looks. Ya, C. Nah, masukkan sini. Bukan prima ini kita edit manual. Bukan prima. Oke. Kita masukkan C, else C prima, kalau gitu ya, prima. Nah, kita sudah selesai ya. Sekarang kita coba. Ya. Apa ininya eventnya saat diklik ya, kita klik. Nah, 173 prima. Nah, kita juga disuruh nyoba berapa tadi? 2 ya. 2. Coba kalau ini kita rubah menjadi 2. Ya, kita klik prima juga. Kita disuruh mencoba 150 juga ya, 150. Ya. Oh, 150 resultnya 1. Sebentar. Nah, set result to 0 harusnya di sini ya. Nah, ada kesalahan di sini, harusnya 0 ya. Set result di sini seharusnya 0 ini ya. Nah, ada kesalahan jadi ya prima terus. Nah, harusnya kalau nggak prima ini berubah menjadi 0 ya. Kita rubah 0. Nah, program sudah kita betulkan ya. Sekarang kita cari angka yang bukan prima, 150 misalnya bukan prima. Sekarang sudah benar. Ya kalau memang ada kesalahan ya pasti hasilnya salah. Oke. Nah, ini sudah fix benar ya. Kita coba lagi ya. Kita coba 2, harusnya prima. 2 ini harusnya prima. 3 prima, 4. Kita 4 bukan prima. Nah, 5 seharusnya prima. 5 prima. 6 seharusnya bukan prima. 6 ya, kita klik. Bukan prima dan seterusnya ya. 7 seharusnya prima. 7 klik prima. 8 bukan prima. Terakhir sampai 8 aja. Nyoba-nyobanya. 8 bukan prima. Oke. Ini bagaimana kita ya menulis program di Scratch. Oke. Nah, sekarang cara yang sama kita lakukan di Blockly. Sama ya. Awalnya set n to 173 karena yang ingin kita cek prima apa bukan ini adalah 173. Oke. Kemudian nilai n adalah input angka 173 dapat diganti dengan angka berapapun ya sebagai n yang diperiksa apakah prima atau bukan. Nah, nanti program sudah jadi kita bisa masukkan apa saja ya yang ingin kita cek. Set i to 2 sama dengan tadi ya, i-nya dimulai dari 2. Set result to true ya, hasilnya dianggap true. Set result true di awal diasumsikan adalah bilangan prima. Jadi asumsi awal true ini artinya dia asumsi prima. Kecuali fakta membuktikan dia bukan prima. Jadi asumsi dasarnya dia prima. Clear ya? Sama dengan tadi, cara nulisnya yang beda. Kemudian ulangi while i kurang dari n. Kalau i sudah nyentuh sama dengan n sudah selesai. Jadi selama i itu belum sama dengan n, i kan bertambah terus ya. I pertama 2, awalnya kan 2, satu putaran jadi change tambah 1 jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, terus sampai jadi 173 kan gitu ya. Remainder itu adalah sisa. Jika sisa n dibagi 1 sama dengan 0 ya artinya habis dibagi ya, maka jika habis dibagi maka false, berarti bukan prima ya. Jadi set resultnya jadi false dan ini diulang terus sampai i nya
ya berubah menjadi sebesar n, gitu ya. Variabel i akan bernilai 2 sampai dengan n. Itulah mengapa nilai awal dari variabel ada 2 dan akan bertambah 1 dalam setiap pengulangan, ya, dalam setiap iterasi, ya, sampai nilainya sama dengan n. Oke. Result akan menjadi false hanya jika remainder selain 0, ya, jika ada sisa. Ya, ini berarti bukan prima, nggak ada sisa, ya. Oke. Jadi kalau nggak ada sisa, ya, kalau nggak ada sisa berarti bukan prima. Berarti artinya ada bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut. Ya, kita lanjutkan. Result false, ya, di sini result adalah true, maka ditulis prima. Kalau resultnya berubah dari true menjadi false, ya, waktu ada sisa 0, ya, waktu nggak ada sisa, maka dia bukan prima, ya. Result false pada variabel result akan menjadi penanda n bukan bilangan prima. Oke, sekarang kita akan coba Blockly, ya. Kita langsung saja copy alamatnya, ya, kita pastekan ke browser kita, ya, kita enter. Ini adalah Blockly. Oke, powerful coding block by block. Nah, kita try Blockly, ya, di sini. Kita coba yang ada ini, kita anu dulu aja. Kita ini delete dulu aja. Ini kita delete. Oke, sudah bersih, ya. JavaScript-nya di sini juga bersih, ya. Oke. Yang akan kita lakukan adalah ini. Ya, pertama kita akan bikin set ini variabelnya. Ada 3 variabel, n, i, dan result. Oke, kita bikin variabel, ya. Terus di sini ada create variabel, ya. Kita bikin variabel n. Kemudian kita bikin variabel i, ya. Kemudian kita bikin variabel result. Nah, untuk bikin variabel ini, ya, result ganti hasil itu enggak masalah, ya. Terus kemudian set, ya, set n, ya, kita tinggal rubah aja ke n to. Nah, kita cari di sini di math, di sini, nah, di sini ada angka, kita taruh sini terus kita ganti 173, ya, dimintanya. Set 173, terus variabel set, enggak apa-apa tulisannya result, kita bisa ganti di sini, ya. I, ya, di sini langsung muncul, ya, variabelnya n, kemudian i, n-nya 173, i-nya masih 0, ya. Kita cari di sini di math, di sini kita ganti 2, ya, karena diawali dengan 2 bilangan prima ngeceknya. Kemudian result kita ke variabel lagi, ya, set, ya. Ini sudah nggak bisa diganti karena sudah result, ya. Resultnya tuh kita menuju ke logic, ya, kita asumsikan pertama true, ya. Kita lihat, kita akan melakukan apa lagi, repeat while, ya, do. Kita cari di sini di loop, ya, repeat while. Nah, kita taruh di sini, ya. While apa? Nah, while di sini cari yang ada sama dengannya, ya. Nah, nanti diisi reminder, ya. While kita masuk ke logic atau math, ya. Yang kita cari math sini, ya. Sebentar, atau logic. Nah, ini logic, ya. Ada sama dengannya. While kemudian ini kita ke math, ya. Kita lihat apa yang kita inginkan, perbandingan, ya. While i kurang dari n, ya, kita ke apa, while i kurang dari, nah ini, ya, bisa kita rubah kurang dari nanti. While i kurang dari n, kita rubah ini menjadi kurang dari, ya. Ke logic lagi, ya. Ini kita masukkan i, kita ke variabel masukkan i. Selama i-nya
kurang dari n, kita masuk variabel lagi n, kita taruh sini sama dengan berapa? Di sini kita kasih 0 ya. While i kurang dari n gitu aja ya. While i kurang dari n. Oke. While i kurang dari n. Nggak usah sama dengan, berarti ini keliru tadi operatornya ya. Nah, ininya nggak usah. While i kurang dari n gitu aja. Nah, do-nya baru pakai ini. Do baru pakai ini. Sebentar. Nanti ya. While i kurang dari n ya. While i kurang dari n, kita do if do. Kita cari do if do. Ya. If do itu harusnya ada di logic ya. If do. Nah, di sini if, ini baru dimasukkan sini ya. If do, if remainder ya of n dibagi i ya sama dengan 0 nanti ya. Ini sama dengannya pasti 0. Remainder itu ada di mat bagian paling bawah. Remainder sebentar, mana kok ada, kita cari round sama ya. Remainder of, if remainder of ya n dibagi i, ini dibagi n dibagi i ya. Remainder of n dibagi i ya, gini. Kita variabel n kita masukkan sini, itu variabel i kita masukkan sini, sama dengannya berapa, kita ke math. Nah, kita taruh sini ya, ini kita ganti 0 jika remindernya sama dengan 0 ya. Repeat while if remainder sama dengan 0 ya. Nah, do apa di sini? Do set result to false. Kita ke variabel set result to ya. Ini terus kita ke logic false. False itu kebalikannya true. Masukkan aja true, kita ganti false. Oke. Terus kemudian langkah berikutnya change i by 1. Jadi i-nya dinaikkan levelnya, ditambahkan. Kita masuk ke variabel ya, change result by 1. Yang di change adalah i ya, change i by 1. Oke ya, change i by 1. Kemudian kita cari if do else. If do else di logic tentu saja ya. If do else tidak ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya, kita lakukan if do 2 kali gitu aja. If ya, if result sama dengan true, kita cari operator sama dengan ya di logic ya. Result sama dengan true, di sini result ya, kita variables result kita masukkan ya. Oh, salah tempat. Kita masukkan ini masuknya sampai nyala ya. Nah, sama dengan true, ada di logic ya. Do ya, di sini perintahnya adalah write ya, harusnya ada di tag ya. Write, karena tidak ada kita bisa ganti print gitu aja, print prima. Nah, di sini adalah nanti muncul sebagai Windows alert ya, prima. Kemudian if lagi ya, ini bisa di copy paste sebenarnya ya. Di sini duplicate. Nah, ini hal yang sama, kita ulang lagi. Sekarang kita false. Di sini prima, ini jadi bukan prima. Bukan prima. Nah, sekarang tinggal kita coba ya. Kalau kita masukkan 173 ya, ini adalah bahasa pemrogramannya. Kalau kita masukkan 173 maka run prima. Coba kalau kita masukkan 150 ya, 150 seperti diinginkan ya, run bukan prima.
Kita masukkan 2 ya, n langsung berubah 2 di sini ya. Run prima. Kita coba lagi yang prima lagi 7 run prima. Coba yang bukan prima kita masukkan 20 misalnya atau 100 kan, bukan prima ya. Run bukan prima. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita sekarang bandingkan apa yang sudah kita bikin ya. Di sini adalah pakai Scratch, di sini pakai Blockly. Kita bandingkan ya, apa yang beda. Yang pertama, variabel result bertipe boolean. Boolean artinya benar atau salah, 1 atau 0, hitam atau putih kan gitu ya. Pada Scratch tidak ada variabel bertipe ini sehingga digunakan 0 dan 1. Ya karena nggak ada, tapi kita bukan berarti tidak ada ide ya. Ya idenya adalah 0 itu adalah salah, ya, 1 ini benar ya. True, ini 0 false, 1 true, ya, seperti itu. Dibalik juga apa sih? Tapi ya kita biasakan bahwa 1 true itu aja. Nomor 2, blok pengulangan yang digunakan pada Blockly adalah repeat while. Ya, sementara di Scratch menggunakan repeat until. Ya, Scratch repeat until, di sini repeat while. Ya, cara bahasanya sama, bahasanya beda, fungsinya yang sama. Nomor 3, blok sisa hasil bagi yang digunakan dengan Blockly adalah reminder of. Ya, sisa. Kalau Scratch pakai mod atau singkatan dari mod dulu. Ya, sisa pembagian. Nomor 4, untuk menampilkan hasil pemeriksaan ya, Blockly menggunakan block write ya. Kita lihat di sini write ya. Pada Scratch tidak ada perintah write sehingga digantikan C. Sama saja ya. Di sini write, di sini C ya. Fungsinya sama. Oke. Nah, ini adalah akhir dari video kita. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada sesuatu ingin didiskusikan ya di kolom komen ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah ya minimal like lah ya. Oke, biar Pak Ali tambah semangat. Oke, gitu dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.